Hai, assalamualaikum. Kali ini aku bakal bahas salah satu buku koleksi aku yang berjudul Untuk Indonesia. Penulisnya adalah Syafi Effendi dan kawan-kawan. Cetakan pertamanya pada Oktober tahun 2017. Buku ini merupakan inspirasi pemuda dari ujung barat sampai ujung timur negeri kepulauan Indonesia. Bisa terlihat dari covernya, terdapat gambar penulisnya yaitu Syafi Effendi. Beliau adalah salah satu pengusaha sukses di usia muda, terkenal juga sebagai motivator yang udah banyak banget nih mengisi seminar ataupun pelatihan. Di belakang gambar beliau adalah para penulis buku ini juga. Mereka adalah anak didik dari beliau. Jadi Syafi Effendi adalah tutor mereka dalam hal menjadi seorang pengusaha, motivator, ataupun trainer. Buat aku covernya menarik, cukup berwarna. Dulu aku juga pengen beli karena covernya yang kelihatan bagus. Belinya waktu itu sepaket sama tiket mengikuti pelatihan motivasi dari Syafi Effendi-nya. Lanjut ke daftar isi. Di sini ada 13 bab atau 13 inspirasi dari para penulis yang berbeda. Jadi setiap satu penulis itu menulis satu bab atau inspirasi mereka. Nah, ini adalah judul-judulnya. Ada waktu terbaik adalah saat ini, motivator itu bernama aku, kerja keras saja tidak cukup, diam itu bukan emas, cinta dusta, first step is big step. Terus di baliknya juga masih banyak jalan yang terlupakan, disiplin dalam senyap. Dan ini banyak banget ya judulnya, dan semuanya menarik sih menurut aku. Tapi kali ini aku cuman bakal bahas 2 judul aja atau 2 inspirasi aja dari buku ini. Dan yang pertama adalah yang inspirasi pertama juga di buku ini, yaitu waktu terbaik adalah saat ini. Penulisnya adalah Syafi Effendi. Bahasan ini tuh udah sering banget disampaikan beliau dalam setiap seminar dan pelatihannya, itu rumus past, present, future untuk mengajak orang-orang bergerak menuju apa yang mereka inginkan. Yang pertama, past, yaitu para pemuda atau orang-orang yang selalu terbawa ke masa lalu, seperti hidup di masa lalu. Mereka senantiasa memikirkan kegagalan di masa lalu, latar belakang keluarga mereka, latar belakang hidupnya, atau peristiwa-peristiwa di masa lalunya. Akhirnya terjebak dengan masa lalu itu yang ngebuat dia untuk sulit maju, sulit berkembang. Yang kedua, future atau masa depan, yaitu orang-orang yang selalu memikirkan ke depannya gimana, selalu punya banyak keinginan, banyak mimpi, banyak target. Namun jika ini terlalu berlebihan, akhirnya malah bisa terjebak dengan rencana-rencana yang gak kunjung ditindaklanjuti. Jatuhnya energinya habis untuk berhayal, kayak belum memulai karena belum siap, karena takut toh bisa nanti gitu pemikirannya. Bermimpi tapi tidak diwujudkan, tidak ditindaklanjuti agar itu menjadi nyata. Dan yang terakhir, orang-orang present katanya sih. Jadi ini tuh tipe yang selalu dibilang Syafi Effendi, jadilah pemuda present yang hidup di masa kini, masa sekarang. Kalau ada kegagalan di masa lalu tidak mempengaruhi, dan angan-angan di masa depan ya itu juga mimpi bagi mereka. Tapi ingat, mimpi juga efek dari tindakan kita saat ini. Jadi selalu bergerak cepat, tetap produktif, jangan menunda-nunda. Intinya itu sih yang dibahas di buku ini. Akhir kata dari tulisan inspirasi di buku ini akan membuat pembaca menjadi orang yang ingin berusaha sebagai mana orang-orang kategori present ini. Jadi kayak bab pertama ini mengarahkan bahwa 12 inspirasi lainnya ini akan membantu kita bagaimana menjadi pemuda present, bagaimana menjadi orang kategori present ini yang hidup di masa sekarang dan berani bermimpi dan juga berani untuk membuatnya menjadi nyata. Wow, menarik banget sih bahasan yang pertama ini ya. Pasti udah gak sabar untuk bahasan kedua. Untuk bahasan kedua aku pilih inspirasi ke-5 yang ditulis oleh
Yogi Angga Pranatama Manurung. Judulnya adalah Change Your Habit, Change Your World. Artinya ubah kebiasaanmu, ubah duniamu. Wow, judul yang sangat-sangat menarik. Di halaman pertama kita akan dibawa untuk mengetahui apa sih kekuatan dari kebiasaan atau habit. Kenapa kebiasaan itu menjadi hal yang sangat penting untuk menggapai kesuksesan. Kalian pasti tahu dong kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan terus-menerus. Dilakukan secara berulang-ulang kali hingga dia menjadi otomatis. Sehingga membentuk karakter di dalam diri, baik buruk sikap kita itu ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari. Nah, makanya untuk mengubah dunia, kita butuh mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Nah, tapi sayangnya ini kan banyak banget kebiasaan-kebiasaan negatif yang kadang susah untuk dihilangkan, seperti makan mie instan, atau malas bangun pagi, tidurnya sampai jam 10, atau malah begadang ya, tidur larut malam. Itu kan gak baik buat kesehatan. Ini yang dimaksudkan sebagai kebiasaan. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang lebih baik, kita harus ubah kebiasaan kita menjadi yang lebih baik lagi, menjadi membiasakan hal-hal baik gitulah. Tapi timbul pertanyaan, kenapa harus membiasakan gitu kan? Kita bisa mengandalkan motivasi buat sukses. Tapi kan kita tahu ya, motivasi itu gak selamanya bertahan. Mungkin setelah kita pulang dari seminar motivasi, atau kita habis baca buku atau ngelihat hal-hal inspiratif, kita jadi semangat nih, termotivasi. Tapi kan itu bakalan lama-kelamaan kalau nggak dijaga bakalan kendur itu semangatnya. Beda sama kebiasaan. Contohnya nih ya, kalian pengen pinter belajar bahasa Inggris, terus ngelihat di Instagram ada orang yang jago bahasa Inggris, kalian jadi termotivasi, kalian jadi semangat belajar terus. Tapi kalau lagi udah gak ada motivasi, kan jadi males gitu belajarnya. Beda kalau kita membiasakan belajar bahasa Inggris. Dalam sehari misalnya 5 menit aja disisihkan untuk belajar, fokus belajar bahasa Inggris. Terus menerus dilakukan setiap hari. Lama-lama kan jadi kebiasaan, jadi otomatis. Sehingga tercapailah tujuan kita untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Begitupun untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Semua dimulai dari kebiasaan kita. Di buku ini juga selalu disisipkan quotes baik dari penulis sendiri ataupun dari ahli dan tokoh. Seperti pada bab ini ada quotes dari Jim Rohn. Bunyinya begini: kita memang membutuhkan motivasi untuk lebih mudah melakukan sesuatu atau take action. Tapi kebiasaanlah yang akan membuat Anda tetap melakukannya ketika motivasi Anda sudah menurun. Jadi udah kelihatan ya poinnya gimana. Dengan adanya kebiasaan, mau motivasi kita lagi naik atau turun, ya kita tetap melakukannya. Lanjut, di buku ini juga dijelaskan pentingnya membangun kebiasaan kunci. Apa sih itu? Jadi kebiasaan kunci adalah kebiasaan penting yang memicu perubahan aspek-aspek lain. Jadi kebiasaan yang menjadi pondasi dari terbentuknya kebiasaan baik lain. Nah, di buku ini dijelaskan 5 nih kebiasaan kunci yang dapat mengubah dunia kita. Yang pertama adalah ritual bangun tidur di pagi hari. Kita tahu kan kalau waktu adalah hal yang paling berharga. Kalau di siang harinya kita sibuk dengan kerjaan lah, rapat lah, telepon lah, aktivitas lainnya. Jadi kalau pagi itu ya waktu kita untuk me time, waktu kita untuk sendiri. Jadi mulailah pagi itu dengan kegiatan yang positif, aktivitas yang positif, kegiatan yang membuat kita tuh senang, sehingga waktu siang hari kita ngerasa bahagia dan punya konsentrasi yang tinggi juga dalam melakukan pekerjaan kita. Kebiasaan yang kedua adalah berolahraga secara teratur. Dan kita tahu kan olahraga itu kan memang baik banget buat kesehatan kita. Kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil aja dulu, misalnya lari sejauh berapa kilometer sanggupnya, atau 3 kali dalam seminggu nge-gym gitu. Lakukan terus menerus, pasti ada perubahannya untuk diri kita sendiri. Hidup dan badannya jadi lebih sehat, lebih fit. Bisa banget deh dicoba ya. Nah, kemudian kebiasaan yang ketiga adalah membereskan tempat tidur sendiri. Mungkin ini sepele banget ya,
Tapi ini penting loh, karena kalau kita nggak bersihin kan namanya pemalas ya. Kalau kita punya sifat pemalas dalam diri, kita kurang inisiatif, itu akan menjauhkan kita dari impian besar yang ingin kita capai. Kenapa harus beresin tempat tidur ya? Karena kebiasaan membereskan tempat tidur ini berhubungan dengan produktivitas kerja kita dan perasaan yang lebih bahagia. Karena tandanya kita sudah mampu menyelesaikan satu hal penting. Supaya terlatih juga untuk bertanggung jawab dengan hal dalam diri kita. Kebiasaan yang keempat adalah membuat rencana harian. Ini juga bagus banget dan banyak sekali manfaatnya. Ketika kita terbiasa membuat rencana harian, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Jadi kita tuh nggak bingung. Apalagi buat yang banyak banget kerjaannya, kayak kerjaan ini dulu atau itu dulu. Jadi kan bingung juga. Akhirnya malah nggak ada yang selesai kan. Makanya dibuatlah rencana harian. Jadi tahu nih hari ini mau buat apa. Dan ini sangat membantu sekali untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Jadi tahu yang mana prioritas dan mana yang bakalan dikerjain belakangan. Dan yang terakhir adalah memiliki kekuatan tekad yang besar. Ini tuh perlu juga untuk dibiasakan. Karena kalau kita punya tekad yang besar, otomatis ya kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai yang kita inginkan. Tekad yang kuat bakal buat kita menjadi orang yang disiplin. Nah, sebuah penelitian di Universitas Pennsylvania pada tahun 2005 menyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki disiplin tinggi berkinerja lebih baik dibanding mahasiswa yang ber-IQ tinggi. Artinya apa? Terkadang tekad kita, usaha kita itu bisa loh mengalahkan bahkan orang-orang yang ber-IQ tinggi. So, gak ada yang gak mungkin berarti ya. Terus gimana nih supaya kita tahu kalau kita punya kekuatan tekad? Mudah aja ngukurnya, itu dengan menempatkan diri kalian atau diri Anda pada dua pilihan yang berbeda. Sebagai contoh, Dila pengen membaca buku, tapi keinginan membaca buku ini terhalang dengan keinginan menonton TV. Kalau Dila masih milih nonton TV, berarti tidak menggunakan kekuatan Dila nih untuk bertekad. Nah gitu, simpel aja nih. Tapi kalau Dila malah memilih baca buku, berarti ya Dila punya tekad yang kuat, punya kekuatan yang kuat untuk melawan hal-hal yang sebenarnya gak punya manfaat. Statement dari bab ini itu banyak di antara kita ingin mengubah dunianya, tapi terkadang kita lupa mengubah kebiasaannya. Kebiasaan adalah pondasi untuk mengubah dunia. Dunia luar adalah manifestasi dari dunia di dalam. So, perubahan dalam diri adalah bentuk perubahan dunia luar. Nah, itulah yang disampaikan oleh Bapak Syafi'i Effendi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kita tidak akan bisa mengubah dunia karena kita hanya bisa mengubah dunia kita yang berpengaruh kepada dunia luar. Emang gak mudah ya membangun kebiasaan kan, karena membutuhkan komitmen. Kita dibangun dari niat banget yang benar-benar lakukan. Lingkungan juga harus mendukung. Akhirnya kebiasaan baik itu pun akan muncul. Dan memang kebiasaan-kebiasaan ini itu gak langsung menjamin kita sukses, tapi dengan menerapkannya ya insya Allah kesempatan untuk menjadi sukses itu pun semakin besar. Oke, itu tadi ya bahasan dari bab 5 tentang mengubah habit. Jadi kalian para pendengar semangat untuk berubah atau membuat kebiasaan baru yang baik ya, yang positif. Menurut aku buku ini tuh cukup menarik dan bagus banget. Ketika membacanya kita jadi lebih semangat, lebih termotivasi, dan pikiran juga lebih terbuka. Jadi aku saranin untuk baca buku ini juga ya nantinya. Oke, cukup sekian pembahasan buku kali ini. Kita bakal bahas buku-buku selanjutnya di next video. Bye, terima kasih.